Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ada yang baru pertama kali kalah nih di 2025. Woi. Kata-kata mutiaranya dong. Baru sekali kalah, nggak usah panik. Peringkat 13. Tapi kita ngomongin dulu dong. Mas Rawi yang biasanya kita puji-puji sangat konsisten, kemarin bener-bener apa ya namanya, di outclassin sama seorang Mitoma gitu. Mitoma. Ya berarti nggak sebagus itu juga, kan ada banyak celah juga dari Mas Rawi yang kita pikir udah so far udah baik-baik aja gitu. Tetap butuh pelapis dong. Dalo nggak butuh juga. Tetap butuh bek kanan dong berarti ya. Dalot jadi kelihatan bagus ketika Mas Rawi jelek. Iya, Iya benar kan? juga sih. Iya nggak sih? Enggak, ini gini. Atau emang Mas Rawi nggak sebagus itu Lu ternyata? selalu, gue kasih lu sebuah pepatah. Waduh. Jing. Waduh, apa tuh? Lu harus ingetin sampai lu mati, oke? Oke, siap. Kayak bener. kayak bisa bahasa Indonesia aja pakai pepatah. Enggak, ini Oh, iya. pepatahnya bahasa Inggris. Tuh kan? Ya, Berarti bukan pepatah dong bukan namanya. pepatah. Ya sama aja pepatah, cuma bahasa Inggris. Bahasa nggak tahu. Pepatah bahasa Inggris aja nggak tahu. Jadi dengerin. Iya. Sounds like this. Wes. In the land of the blind, Oke. one-eyed man is the king. Artinya? Di dunia yang isinya orang buta, kalau lu punya satu mata, lu akan jadi raja. Jadi kalau tim lu bapuk semua, ada Mas Rawi yang agak mendingan, kelihatan hebat banget tuh. Bangsat. Berarti Mas Rawi emang levelnya bagus tapi nggak sebagus itu juga. Nggak sebagus itu Ya juga. kan? Belum level World Kalau Cup. sebagus itu nggak akan dilepas sama Bayern dan dilepas dengan harga murah. Iya. Jadi karena ya itulah, oke, ingetin pepatah ini. Make sense. Karena ya harganya kan sangat murah. Jadi ketika dia datang dengan sangat bagus, orang mikir wah ini bagus banget gitu kan. Di saat pemain lain nggak bisa konsisten, Iya, dia paling konsisten. Di saat udah mulai Iya. pada naik, Iya. dia yang ada jeleknya Iya. gitu kan. Dia kan pasti ada off day juga. Iya betul. Kemarin lagi off day. Seperti Tapi yang selama dia bikin ini, penalti juga kan. tapi selama ini kan ini pemain yang bisa dibilang Aman lah. Iyalah, semi menggendong MU lah. Maksudnya lo ditaruh di posisi mana, dia selalu Siap, perform. Defense Stabil wise dia bisa bantu defense, nutup, sliding bisa. Ketika harus bantu nyerang pun bagus di sisi flanknya juga. Jadi emang untuk MU ya sebetulnya pemain ini ya bagus untuk United ya. Iya. Tapi ya begitu yang lain ikutan bapuk, ya lo cuman punya satu shots penalti Bruno. Berarti kan wrong dari semua sisi kan? Iya. Dari sisi kebobolannya lo jelek, Banyak dari sih peluangnya padahal, tapi keblok semua, backnya juga kuat sih kemarin si Brighton Iya, ya. tapi nggak ada shot on target. Iya, tapi kan karena defense-nya nutupin kiper kan si Heke, si siapa back tengah lagi? Diallo 3 kali tuh gue ingat dia nge-shoot tapi keblok. Jadi bukan cuman karena MU-nya nggak bisa bikin peluang, tapi karena backnya juga Brighton kemarin cukup bagus mainnya. Nah ini kalau ngeliat dari permainan kemarin Mas Rawi oke lah, tapi kan ketika satu melakukan kesalahan, bagaimana namanya tim pasti yang lain bisa mengcover. Tapi ternyata kemarin Maguire, De Ligt pun juga kemarin Yoro nggak sebagus ketika De Ligt, Maguire dan Martinez main bertiga bareng kan. Iya. Ada celahnya kemarin berarti kan. Iya kan Euro gue bilang ini bukan pemain untuk musim ini Iya. pemain untuk musim depan lah. Ya dia pasti akan bikin banyak error, terutama dari sisi defense. Dan ya kemarin kelihatan banget terekspos, emosinya juga. Emosi kemarin dia masih Yang terakhir kan ngapain juga dia dapat kuning gitu kan. Solly March ya. Iya. Sementara ya kalau dari tactical ya mereka outclass banget lah sama Brighton. Gila, pelatih muda nih. Iya tahu banget lah mereka mau ngapain, mereka harus melakukan apa untuk United dan itu semua bisa dieksekut dengan bagus lah. Tapi ini kan yang gue katakan, apakah lu bisa menilai Amorim? Belum. Gue rasa enggak. Enggak. Mungkin feeling gue ini benar-benar long term dia diberikan apa ya, garansi sama manajemen MU bahwa lu invest, lu bikin pondasi untuk masa depan. Jadi anggap aja musim ini lu tiap minggu masuk gua untuk fansnya. Asal nggak degradasi ya. Asal nggak degradasi. Iya. Jadi makanya dia berani mempertahankan 3-4-3. Nah, Baru 3-4-3 musim ya. depan dia lihat lagi siapa yang bisa bermain dengan sistem gue. betul. Yang nggak bisa akan gue geser, datangkan pemain baru. Iya. Makanya dia nggak begitu panik. Bahkan dia berani lontarkan statement Iya, kayak gila, ini berani dia. tim yang paling buruk dalam sejarahnya MU. Iya. Walaupun nggak begitu,
Tapi ini kan sebuah motivasi ke Tamparan, pemain, tamparan ke pemain bahwa kalau lu nggak perform tahun depan akan lu gue jual semua, gue akan datengin pemain baru yang bisa main 3-4-3. Dan sudah dilakukan dalam waktu dekat. Anthony di loan, Rashford betul, sudah diasingin. Iya, Terus jadi gue rasa untuk fans MU ya tahun ini ya lu siap-siap aja menderita. Tapi harusnya tahun depan lebih bagus daripada tahun ini. Dengan beberapa pemain setengah pemain dibuang, setengah pemain masuk yang diinggalkan Amorim. Tapi kalau seandainya itu terjadi dan mereka tidak perform setelah setengah tahun, ya bisa dipecat. Karena Amorim sempat ngomong kan, dia butuh 4 ya nggak salah, 4 jendela transfer kan kalau nggak salah untuk bisa dapetin pemainnya. Karena satu pasti nggak akan cukup, MU harus jual dulu. Mulai dari Januari kan, Ya kan? Januari, summer, Iya. Januari lagi summer tahun depan ya 2 tahun. ya berarti. enggak 1 tahun full. Oh ya benar. Satu musim full mulai dari sekarang ya. Ya. Jadi tahun ini berapa? 2025. Jadi musim 2006-2007 harusnya udah bisa bermain untuk juara. Iya. Lu masih hidup, Ji? Anjing lo, masih parah lo coach lo. Tapi gue diramalin umur 40 musik ngoleh. Tapi kalau ngomongin dari nama-nama pemain yang ada nih kan kata coach tengahnya. Tapi kalau lo bisa milih siapa yang posisi mana yang paling urgent? Karena kiper pun ternyata menurut gue enggak sih, udah kelar waktunya Onana. Kiper pun bisa diganti. Iya menurut gue udah selesai. Ini apaan coach? Ada apaan ya dari Saweran nih? Coach. Terlalu ada saweran bahasa Dari Sunda, siapa? bahasa Sunda nih. 300.000 dari namanya Made Made Was Ading. ist der Unterschied zwischen Deutscher und Niederländischer Fußball? Ini bahasa Jerman. Jerman. Apa bedanya Belanda dan Jerman. perbedaan sepak bola Belanda dan Jerman? Waduh berat ini. Namanya bahasa. Made Ading ya? Made Ading. Bukan orang Bali itu. Made itu ya. Makanya di samping punya 2 HP, gue bisa 4 bahasa. Anjay, ini akan dipotong lagi di TikTok maksudnya. Oh 5 bahasa Jawa dong. Bahasa bisa tubuh. kan? Iya, bahasa Jawa 5. Jawa Timur loh coach ya, hati. Nah, lanjut balik lagi soal pembahasan. Menurut lo posisi mana yang paling urgent? Karena kalau ngeliat dari kemarin menurut gua kiper mungkin Onana musim ini cukup banyak save-nya. Tapi kayaknya fans MU menurut gua udah banyak yang juga capek deh kiper ngelihat yang lucu. Iya lo kayak ngelihat De Gea aja di musim terakhir kan juga blundernya banyak lah. Iya. Blundernya banyak, sekali bisa kebobolan 7. Iya. Shot stoppingnya masih bagus. Ini shot stopping nggak bisa. Passingnya biasa-biasa tapi aja. lo harus akuin juga banyak ke save juga lo sama Onana di musim ini. Iya. Banyak banget loh. Tapi banyak juga yang blundernya yang lucu. Iya. Kan? Yang memalukan lah. Kalau bicara blunder, Alisson aja bikin blunder, Ederson aja bikin blunder. Tapi biasanya sering juga tapi bikin biasanya blunder. bisa gitu. dibayar sama di cover sama teman-temannya. Sama lini depannya yang bisa golin. Ya, kalau ini kan udah nggak ke cover gitu kan. Kalau expose banget jeleknya penampilannya maksudnya. Tapi ini memang bad day lah, maksudnya bola kayak gitu. Makanya si De Ligt kayak kesel lah, iyalah lu bola kayak gitu aja lepas gitu. Yang gol kedua juga menurut gua dia harusnya bisa lebih loh. Enggak, tapi lu kebobolan 3, cetak 4 gol, you still win the game. Gitu Masalahnya, that's the fact. Faktanya itu, lu nggak bisa cetak gol lagi. Bahwa Onana bikin kesalahan, iya. Tapi kalah karena Onana, gue nggak setuju. Betul, tapi kan kita butuh kiper yang membuat rasa aman di belakang. Betul. Masalahnya nggak ada satu pemain yang bagus di MU. Setuju. Ketika lini belakang lo compang-camping gitu, kiper siapapun juga repot, Ji. Iya, Kiper betul. siapapun ketika one on one-nya dalam jarak yang begitu terus-terusan, ya gua rasa akan terekspos juga, ujung-ujungnya akan kebobolan juga. Nah, tapi De Gea save lebih banyak di saat backnya separah itu kan. De Gea kan akhirnya terekspos itu karena dipaksa megang bola lebih lama kan. Iya. Tapi kalau shot stoppingnya nggak masalah. Nah ini Nggak masalah. megang bolanya kadang suka bikin deg-degan, shot stoppingnya blego gitu. Ini gimana? Terus lu mau cari siapa kiper gue tanya? Ya, gua- nyari di luar, nyari yang nggak perlu high enggak profile. lah. Ini Gua ini rasa- frustrasi fans MU. Jadi kalau ada pemain blunder, ini harus diganti. Dan tiap minggu semua pemain Kalau digile. lo bilang pemain yang harus diganti, menurut gua Onana orang terakhir yang harus diganti. Oke, berarti siapa aja yang urgent? termasuk yang belakangan untuk diganti lah. Semua dong kalau gitu. Kalau ada orang Itu mah terakhir. semua orang terakhir gimana sih? Iya, maksudnya termasuk belakang-belakang lah kalau udah habis Belakang nih kan baru. belakang kan sebenarnya emang belakang perlu ada yang dibuang mas menurut lo? Garnacho menurut lu diganti nggak, Yo? Belum. Kalau Garnacho Garnacho menurut tuh gua belum. masih cocok jadi cadangan coach, enak aja. Cadangan doang. Ya iya tapi pertama dia akademi masih muda, masa lu udah bisa ngejudge dia gagal? Ya lu lihat, gue bilang dia gatot. Ya
Ya ibaratnya kayak Ansu Fati aja lo pernah bilang puji-puji Ya, nggak bisa. karena patah kaki Ya, beda lah. Boas Salosa patah kaki, Nggak. jago baliknya. Kan nggak semua orang bisa. Kan Boas Salosa. Kan nggak semua orang kan recovery-nya beda. Apa yang dibilang Amorim sebagai MU one of the worst MU sepanjang sejarah itu kan kebanyakan mengarah pada defense-nya. Betul. Jumlah kekalahan 10 kekalahan dari 22 pertandingan itu kan paling cepat mereka untuk Nggak dapat. bisa defense doang lah. Lu kalau mau menang kan lu harus cetak gol. Maksudnya lebih banyak itu mengarah pada sisi pertahanannya karena kan ya mereka kebobolannya cukup banyak dalam musim ini dan kebobolan di kandang itu yang biasanya harusnya sulit untuk dilakukan tapi ini terjadi pada United. Kalau gue sih ngeliat Amorim seperti gue beberapa kali ngobrol sama Pak Haji ini pelatih yang Super Sapi offside 2 nih mas, coach. ini udah lumayan jauh Sering-sering ya di offside do. lebih jauh membaik dibandingkan Ten Hag karena dia berani untuk menerapkan Filosofinya sistem sejak hari pertama dia berani untuk naruh sistemnya itu Bentar, 3-4-3. kita harus pasang fotonya Haryo di situ. Offside 2 3 orang. Jangan Ntar yang tampil Tapi tadi minta ini coach, minta naik gaji ya mas. Naik fee. yang pegang duitnya offside 2 Panji. Anjir, udah diambil sama lo. Jadi dia Ntar sempat- ditanya Pak Wandi lagi ada foto lo di situ. Wah, jangan itu, jangan. Dibahas kan jadinya kemarin. Nanti kena sidang di puncak malam-malam. Oke, lanjut. Iya, secara sistem ini United udah memainkan sistem yang berbeda di era Ten Hag. Dari beberapa pertandingan udah kelihatan ini maunya apa gitu. Cuman kan balik lagi materi pemain lo masih seperti ini, memainkan skema dia. semua bisa bermain kan. Yang gue bilang era audisi akhirnya dia bisa dapetin Ugarte sama Maino secara berbarengan. Itu kan butuh berapa pertandingan akhirnya oh ini pairing gue. Tapi mainnya menurut gua Tapi untuk sekarang Ji, Masih untuk kompleks loh, Mas. untuk sekarang tuh ya lo masih mau nggak mau. masih ada Lu dua mau pasang pemain. siapa? Casemiro sama Gua prefer Bruno di situ loh. Bruno mundur. Ya terus di depan siapa? Nggak ada. Garnacho sama Ahmad. Garnacho sama Diallo susah juga mendingan ya Bruno mau nggak mau emang di posisi itu sekarang. Tapi untuk sekarang pairing terbaik lo memang Ugarte sama Maino. Di belakang ya pairing terbaik lo di musim ini ya lagi-lagi ya masih ada si Maguire. Masih ada Lisandro sama Dele. Itu ya kalau lo komposisinya udah jalan Tiga seperti itu sih ini udah kan lumayan sih. sistemnya sebenarnya udah jalan. Di kanan ya mau Mazraoui, di belakangnya Diallo sama Dalot yang harus pasir Dalot sih, diganti emang ada itu. otaknya sih, emang. Parah banget tuh Kalau Dalot. yang harus diganti ya benar sayap. Kalau Mazraoui pindah kiri ya berarti sayap kanan. Sayap kiri lah, Mas Roy di Sayap kanan. Mazraoui kanan oke bisa ya, sayap kirinya jangan Dalot gitu. Pemain lain sama striker udah yang urgent untuk diganti ya menurut gua. Gelandang sih gua masih prefer Gelandang, sih. iya. Karena menurut gua skema Amorim ini butuh gelandang yang pinter banget Iya, dan main betul. menurut gua Nggak not good pinter. enough buat ada di sana. Terus Untuk lu mau ngatur. ganti siapa? Orang Beli, baru lu baru beli Ugarte. Kan ini ngomongin beli, Mas. Lu baru beli Ugarte. Ya kan bisa jual. Duitnya habis Ji. Tim lu itu nggak sekaya yang Hey, Rashford 50 juta men. ya mimpi ya lo Rashford 50 Kalau juta. Grealish Lu kan- aja 100 juta cuman nganggur Mimpi nggak ngapa-ngapain. aja lu mah Rashford Iwobi 50 juta. 40 juta masa Rashford 50 juta nggak dapet. Best versionnya dari Maino kan sempat kita lihat di musim kemarin. Tapi Artinya beda kan skema dia, dong. ya dia artinya kan bisa sebetulnya untuk step up lagi gamenya. Nah sekarang lagi di posisi yang dia belum ada di full potential. Tapi Setuju, kalau tapi dengan skema ini gue nggak merasa dia nyaman mas. Kalau dia pakai skema 4 seperti biasa, kayak skema Ten Hag bisa dia menurut gue. Tapi kalau skema ini menurut gue terlalu berat main 4 di- back. Iya nggak 4 back dengan 4 gelandang seperti kemarin atau 4-3-3 yang kayak kemarin lebih tercover. Kalau sekarang dia cuma berdua sama Ugarte itu nggak bisa nge-cover area space cukup luas dia. ya kalau lo punya winger kiri yang bagus kan bisa bantuin di situ. Ini kan Dalot nggak bisa untuk ngasih bantuan lah dari sisi itu. Nggak apa-apa, semoga nggak beli apa-apa biar fans MU gue bisa bully tiap minggu. Enggak. Ini ada waktunya ini. Ini so far Fans MU? di bawah Amorim. Berarti prioritas lo striker Striker sih. sama back kiri. Ya. Next week ketemu siapa MU? Lawan siapa? Biar King MU is comeback lagi ntar nih. Kayaknya nggak susah deh jadwalnya deh. Hah? Nggak susah. Ya, siapa bilang justru lawan tim-tim kecil itu. Justru lawan tim kecil Gua itu malah hopeless. menantikan ketemu Arsenal, City, Liverpool sekarang ini anjing ya, sombong banget. Deg-degan juga. Lawan siapa? Fulham. Lawan Fulham. Ya Oh, udah, kan. hilang lagi rank 14. Raul Fulham lagi Jimenez. bagus lagi. Welcome rank 14. Ada Andreas Pereira, agak berat juga ya. Nah, tapi kalau ngomongin dari ini kan ada isu-isu Manuel Zirkzee. Siapa Zirkzee namanya? Joshua Zirkzee Joshua. atau Holland?
Siapa yang menurut lo akan dikorbankan kalau disuruh milih? 11. Untuk dijual. Untuk karakternya Amorim, Højlund sih gue bilang. karena secara duit nggak tahu juga duit. Enggak 11-12 sih dua-dua ini. Iya kan? Terlalu banyak Kalau kekurangan. bisa dua-duanya jual ganti Iya, Osimhen. iya benar-benar. Dua-dua jual ganti satu striker. Yang mahal sekalian. Iya. gitu kan. I think Sirikse 25 juta masih laku. Højlund 35 juta masih laku. Kagak dapat tetap Nggak ada apa striker. Kagak dapat tetap. Højlund 70 juta loh. Iya, harganya. beli 70 juta. My friend, Osimhen 65. Makanya. Lu bisa beli Osimhen 65. Iya, Gajinya gede banget ntar. 6 juta. Ya, Ya, bisa lah, gaji 300 ribu mah. Atau Sirikse 30 sama Højlund 35. Dapat lu satu Osimhen. Mending gitu jual dua-duanya lu dapat Osimhen. Tapi kalau ngomongin sekarang proses, menurut kalian? Gue lebih milih Zirkzee dibanding Højlund gue. Ya kalau harus milih, iya gua juga. Dia terlibat di gamenya tuh lebih Iya. kelihatan loh dibanding Bener. Højlund. Højlund tuh itu hancur banget loh. Isolasi sendirian mulu. Tapi kita butuh Bantu sih pencetak bantu gol. gitu. Dan Dia nggak bisa cetak gol juga, kampret. karena Holland tidak ada yang memberikan, ini bagikan hoki Caraka dan Sananta tidak ada yang ngasih supply crossing. Kalau Zirkzee kan mainnya lebih dari belakang dan dia akhirnya membuka ruang untuk Amad Diallo kemarin, makanya bisa lumayan bagus. Iya. Tapi dia Dan sendiri dia dapat penalti loh. dijambak. Iya, Ya beruntung Ditarik- ya punya rambut ditarik ini. lehernya. Tapi kalau dia dituntut menjadi pencetak gol, dia nggak akan bisa menjadi Dia pencetak bukan gol. goal getter, tapi Iya. dia selama kontribusinya besar ya nggak masalah. Not good enough coach, karena kalau dia bisa membuka Loh, ruang kalau not good enough, gue setuju. Iya. Kan lu pertanyakan antara Højlund dan Sirikse. untuk dijual biar dia datengin striker. Dua-dua dijual kalau Ya lu udah, tanya setuju dijual. Itu gue setuju sama coach kalau itu. Dua-duanya jual, beli striker yang mahal Iya. kalian. Orang jualnya susah Iya, gimana itu sih? dia. Rashford aja kagak laku-laku, katanya talenta terbaik Inggris dulu Iya kan. kan. MU nggak otaknya nggak dipakai juga, jual Rashford 50 udah gila lu. 20 aja udah bagus, ada yang nggak mau. mungkin, Oke 15 plus paket Big Mac. Anjing. Tami Abra. paket Big Mac. Paket Big Mac anjing. Dengan ini kan berarti dia 10 pertandingan udah berapa kali ya? 2 kali menang. 2 kali menang doang. Menurut kalian punya kesabaran sampai 8 kalah. sampai berapa batas Peringkat kesabaran manajemen 13. maupun fans menurut kalian? Apakah benar-benar bersaing di zona Udah lah, degradasi? lu feeling gue bersaing di zona degradasi. Kontrol emosi lu coach, kontrol. Gue ngomong kasar. yang kontrol emosi lo, yang harus dikontrol emosi kan fans MU. Makanya gini ya, gue nggak ada bencinya sama MU sama sekali. Cuman Lu gue happy lo anjing. nggak, gue suka lihat fansnya menderita aja. Jadi tiap minggu tahun depan mungkin getting better, tapi tahun ini kita menikmati menderita fans MU biar biar stres sendiri, stroke sendiri. Kalau Chelsea kan ada habitnya yang baru ganti pelatih tengah-tengah, nyata kalau nggak bisa ngangkat juga, bukan nggak mungkin dipecat. Menurut lo Mas Aryo? Enggak lah. Enggak lah, Kayaknya semoga enggak. Ya emang enggak, jangan. Amorim bagus ini. kayaknya Ineos juga nawarin si Amorim waktu sih. Lebih Oke. nawarin waktu dan impact dari sisi permainan ya, bukan dari sisi hasil. permainan. Dia udah ngeliatin something different dibandingkan era Ten Hag. Terus beberapa yang gue puji dari sisi ketenangan di game-game, terutama lawan tim-tim gede ya, Tim gede, big itu match kan ya. udah kelihatan jauh lebih membaik dibandingkan era Ten Hag. Jadi beberapa sisi positif, kecuali hasil itu gue melihat si Amorim tuh layak untuk diterusin. Paling enggak kan lu bilang di musim ini lu jangan banyak berekspek lah Yeah. terhadap United. Ya gue juga setuju. Emang ini lagi yang gue bilang audisi sampai akhir musim. Benar. Gue rasa dia akan terus Terseok-seok. Ya, terseok-seok benar dan sih, gua juga nyaring pemainnya kan. ya. Ya, jadi siap-siap fans MU sampai akhir musim. Tapi Siap-siap gue bully. Gue setuju kalau ini adalah musim yang akan menjadi sakit buat Terseok-seok. MU. Tapi bukan nggak mungkin kita juara Europa League dan juga Piala FA. Bermimpilah kawan-kawan semua. Saudara-saudara, makanya kalian bertobatlah. Kita ngomongin sekarang terakhir Sesaudara gitu. sebelum tutup. City yang sekarang mode gacor tiba-tiba setelah Pep Guardiola galau. Akhirnya mengakhiri Jadi duda. hubungannya jadi duda. Kok malah jadi gacor kemana-mana? Jadi duda? Ya kan Iya. cerai. Serius? Iya. Nangis katanya. Nangis dia. Dia cerai, kehilangan rumah di Nggak tahu aja kehilangan nangis rumah di gimana. Manchester, kehilangan setengah Iya. hartanya dia. Kalau di sana kan 50% Baru tahu kan. gua. Iya.
Kayaknya goyang juga dia dari situ. Goyang nyata dia. Tapi akhirnya Cuman Dia gaji nangis dua. mungkin bukan sedih cerai sama istrinya, soalnya sebagian hartanya kan dikasih ya Setengahnya. Iya, Setengahnya. setengahnya. Cuman gaji 20 juta setahun nggak perlu dikasihanin juga. benar. Sama rumah di Manchester. Kemarin menang 6 berapa 5-0 ya? 6 ya lawan Ipswich, Foden nyetak 2 gol. Foden udah mulai balik lah ya. Iya, apakah ini tanda Gue nonton 2 match pertama gue pikir wah Ipswich parkir bis nih sulit Iya, tuh. iya. Belum apa-apa 2-0 gue matiin. Pas gue liat anjing 6-0. segampang ini ya ternyata. Ternyata bisa kok dia superior ini lagi kan? Iya, Apa? kalau bisa step up pemainnya sih bisa. Dan kalau full ya, kalau kan kemarin juga KDB masih sempat dipirit-pirit, Iya, golnya iya. ganti. Terus si Kovacic yang kemarin golnya bagus tuh harusnya gantiin si Rodri dan harusnya nggak terlalu goyang, Iya. kan ngalamin cedera juga. Jadi dia harus rotasi. Rico Lewis lah ditaruh di posisi itu. Banyak Setiap kali Rico Lewis main hancur. banyak rotasi yang harus dilakukan oleh Pep Iya. gitu. Tapi ketika udah balik lagi nih pemain yang tadinya cedera udah balik sedikit-sedikit, ya dia udah mulai deadly lagi dan terutama si Foden. Iya, iya. Enggak, gue bilang De Bruyne kemarin keren banget mainnya. De Bruyne, Dua pertandingan tapi terakhir kan De Bruyne biasa kan De iya. Bruyne ngirim umpan tapi nggak ada yang bisa Iya, iya, ngambil nggak ada kan. finishing gitu. Iya, Iya. tapi si Foden udah balik lagi posisi-posisi sulit setengah peluang jadi gol sama dia Iya, kan. kemarin. Bukan Haaland malah. Walaupun dia Haaland cetak cuma gol. 1 gol doang kan. Sampai Dokue kemarin tajam lagi dengan Iya. goyang kecak-kecaknya Goyang-goyangnya. itu kan. Ada kayak mau Ya tapi setan tuh. satu match. Abis itu nggak tahu. Iya gitu-gitu doang. Tapi dia sayap kiri kayaknya gue masih menunggu sih, penasaran. Omar Marmus itu akan bisa mulai minggu depan ya, mungkin dia akan bisa main, ditambah yang si Abdul Qadir. Nggak, sekarang dengan bahwa dia beli seorang winger kan Marmus Iya, itu, seorang winger striker iya, bisa main melebar juga. kan artinya dia nggak puas dengan Haaland, Savinho sama Grealish, Sama dia nggak bisa cari pengganti sama Julian Alvarez. Doku, iya. Iya. sama pengganti Haaland nggak ada juga kalau Haaland lagi Haaland nggak ada rotasi. penggantinya. Ya itu si Marmus bisa kan jadi Ya striker. bisa di Striker Frankfurt juga. bisa. Iya tapi Different cake IPL. lawan PSG ada kejutan nggak menurut kalian? Siapa? Si PSG, si City akan menang. Ada PSG diinjek-injek. Nah, dibantai PSG ya. Lawan PSG ini besok, terus habis itu lawan Chelsea. Chelsea. Lawan Chelsea. Wow, seru nih lawan Chelsea akhir pekan. Lawan Chelsea. Menang lah. Lawan Chelsea. Menang ya. Kayaknya Halo Chelsea. itu dia. Chelsea lawan Wolves dulu kan? Iya. Malam ini ya? Ntar malam. Iya. 6 kali loh nggak menang kalau. Lagi bau nih Chelsea nih Iya. sekarang nih. Halo Chelsea. Ada bau-baunya Apa sekarang. kabar? Habis itu lawan Arsenal. gimana? Siapa? City. Iya. Berat juga ini ya. City, jadwalnya. Chelsea, Arsenal. Iya. PSG, Chelsea, Arsenal. Iya. Berat banget. Halo Arsenal gitu juga dong. Hello Arsenal. Bisa kita. Ya. Tadi udah nyerah katanya sama Arteta. Oke, itu dia. Ada saran lagi? Ada suara lagi nggak? Habis ya? Habis. Oke, terima kasih banyak semuanya yang udah Lewat. ngeramein dan udah nyawer. Terima kasih juga untuk Awi dan PT Mitsindo Visual Pratama. Nah, saya juga mau ingetin besok akan ada DPI Muda jam 7 dan oke sih yaitu Oki Rengga dan Sepak Bola Indonesia hari ini jam 8 malam. Wah, Jadi dilibas jangan tuh lupa DPI Muda sama nonton. Oki. Terima kasih semuanya. Selamat malam.